Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak dalam acara ibadah kita, ibadah malam ya di Jemaat Fisdak. Dan bagi Anda yang di Indonesia, selamat pagi tentunya. Dan yang ada di mana saja, kami bersyukur kita memiliki kesempatan yang indah untuk dapat bergabung dan mempelajari firman Tuhan. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Syane Laloan yang akan berada dari Indonesia, dan sesudah itu kita akan masuk ke acara pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan, Dek. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storm surrounds, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of
presence of the King. Bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. Kita tentunya bersyukur atas lagu trio yang begitu indah dari Universitas Kelabat yang telah dibawakan, yang saya percaya oleh Ibu Carmen Sepang Mande dengan sahabat-sahabatnya. Kita bersyukur atas lagu yang mengajak kita semua untuk selalu berlutut. Yesus anak Allah saja, Yesus anak Allah saja berlutut untuk memohon kekuatan dari Bapanya. Bagaimana dengan kita? Baik, terima kasih atas lagu yang begitu indah. Baik, kita ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Siana Laluan. Silakan Ibu Siana. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, terlebih maha pengampun. Engkau sentiasa mau membina kami sebagaimana kami ada. Engkau mau mengampuni kami. Terlebih ya Tuhan, walaupun kami telah berulang-ulang menyakiti hati-Mu, tapi Engkau begitu pemurah untuk menerima doa-doa kami. Kami mohon pada pagi ini lagi di Indonesia, malam di Jersey, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi hati kami masing-masing, agar ya Tuhan, apabila kami mendengarkan firman yang berasal dari sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Stephen, Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan, agar kami benar-benar ya Tuhan dapat menjadi terang di mana kami berada. Kami berterima kasih pula ya Tuhan atas segala berkat dan pimpinan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami lagi ya Tuhan, pada saat ini masing-masing kami dengan kesehatan yang Engkau berikan dapat mengikuti acara ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang berada langsung ini. Kami mohon kiranya Tuhan juga mau menyertai kami masing-masing. Kami bawakan doa ini dan nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Siana yang sudah berdoa bagi kita semua untuk acara ibadah kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita, dan pada saat ini kita sudah waktu sebelum ini ya kita sudah membahas tentang Baal Peor, dan kita sudah melihat kira-kira bagaimana tawaran-tawaran yang begitu hebat, pilihan yang ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh setan bagi kita semua. Dan pada saat ini ada satu ajakan pada pelajaran kita hari Selasa waktu Amerika, Rabu saat ini mungkin sudah di Indonesia ya. Kita diminta untuk berpaut pada Tuhan Allah kita, berpaut pada Tuhan Allahmu, cleave, bergantung ya, bergantung kepada Tuhan Allah. Mari kita langsung saja pelajaran sekolah sahabat kita. Ribuan yang mati dalam dosa yang berhubungan dengan Baal Peor. Semua orang yang mengikuti Baal Peor itu dikatakan apa? Dibinasakan. Namun banyak juga yang tidak terlibat dalam kemurtatan itu. Ada juga yang tidak terlibat. Dan siapa mereka? Ulangan 4 ayat 4 katakan, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ini pada saat Baal Peor itu seperti kita sudah baca dalam kitab Bilangan 25 ya. Dan pada saat Musa berbicara kepada bangsa ini yang sudah siap untuk masuk ke tanah perjanjian, Musa katakan kalian inilah yang apa ya? Kalian yang setia, kalian yang setia dalam hal apa? Berpaut, bergantung, memegang dengan kata lain, memegang kaki Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara mereka yang jatuh dalam dosa dan mereka yang tidak jatuh? Pesan penting apa bagi kita di sini sehubungan dengan dosa dan pencobaan dan kuasa dari Allah dalam kehidupan kita? Perhatikan perbandingan antara kata semua dalam ayat ini dan ayat sebelumnya ya. Sama-sama ada kata all atau all of you ya. Semua yang mengikuti Baal Peor dibinasakan, tetapi kamu sekalian ya, kata yang digunakan kamu sekalian atau setiap orang yang benar-benar berpaut pada Tuhan dibiarkan hidup ya, dibiarkan hidup. Jadi baik pada waktu lalu tidak ada jalan tengah
Dan sekarang pun juga tidak ada jalan tengah. Nanti kita akan lihat ya, tidak ada jalan tengah. Tidak ada yang katakan, wah saya ini nanti ya, saya lihat-lihat dulu ya, saya lihat-lihat dulu keadaan baru saya akan memilih atau mengambil keputusan. Ya, kita juga pada saat ini kita hendak berpihak atau hanya melawan Yesus. Nah, kata Ibrani untuk sungguh-sungguh berpaut adalah debat. Nah, ini kata ini sering menunjuk pada sebuah komitmen yang kuat untuk berpaut sesuatu di luar dari diri kita sendiri. Jadi kita berpaut bukan kata ya, berpaut itu bukan kita sedang memegang diri kita, tetapi kita sedang memegang sesuatu yang kita pikir akan memberikan keselamatan, kehidupan, kekuatan kepada kita. Kita bergantung kepada sesuatu yang dapat memberikan keselamatan. Nah, akar kata Ibrani yang sama digunakan dalam Kejadian 2 ayat 24, ketika seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan berpaut dengan istrinya, cleave, bahasa artinya bersatu, menjadi satu daging, ya. Seperti lintah yang tertempel, dengan kata lain ya. Seperti lintah yang tertempel yang sukar untuk dilepaskan, itu kata dari kata berpaut tersebut ya. Lihat dalam Rut juga, kitab Rut 1 ayat 14. Dan kata ini dalam konteks ini muncul 4 kali lagi dalam kitab Ulangan. Ulangan 10 ayat 20, Ulangan 11 ayat 22, 13 ayat 4, Ulangan 30 ayat 20 ya. Dan di dalam setiap kasus idenya selalu apa? Idenya selalu sama, yaitu mereka, umat Israel, harus berpaut, berpegang teguh pada Allah mereka. Yang berarti mereka harus memberikan diri mereka kepadanya dan mendapatkan kuasa dan kekuatan darinya. Dapatkan kuasa dan kekuatan darinya. Apa yang penting untuk diingat adalah bahwa umat ini sendiri adalah subjek dari kata kerja ini. Mereka yang harus berpaut. Mereka harus membuat pilihan. Mereka yang harus membuat pilihan untuk berpaut pada Allah. Dan kemudian di dalam kuat dan kekuatannya, maka Allah menghindari kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Jadi kita bagaikan seorang anak yang tidak dapat berjalan mungkin ya. Kita seorang anak kecil yang tidak dapat berjalan. Dia hanya dapat apa? Bergantung ya. Entah itu dipegang oleh orang tuanya, dia bergantung pada tangan orang tua, di atas pundak orang tuanya. Dan disitulah dia akan bisa mencapai tujuan yang hendak dicapai ya. Anak-anak mungkin pada saat naik gunung misalnya, mereka tidak dapat naik gunung dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi pada saat mereka bergantung ya, anak yang belum tidak dapat berlari atau berjalan gitu ya, mereka akan memiliki kekuatan hanya apabila mereka berpegang kepada orang tua mereka. Demikian juga dengan kita, anak-anak Allah ya. Bacalah Yudas, kitab Yudas itu hanya ada satu fatsal, makanya Yudas 24 artinya ayat 24 ya, kan hanya satu fatsal ya. Bacalah Yudas 24 dan 1 Korintus 10 ayat 13, apa yang sedang dikatakan dalam ayat-ayat dalam perjanjian baru ini yang juga ditemukan dalam Ulangan 13 ayat 4. Yudas ayat 24 katakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak ternoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini adalah tulisan dari Yudas, kakak daripada mungkin ya, katakan ini kakak dari Yesus ya. Pada saat Yusuf menikah dengan Maria, Yusuf sudah memiliki apa ya? Anak-anak dari istri pertama yang kemungkinan besar meninggal, lalu Yudas itulah yang menjadi apa? Menjadi kakak tiri daripada Yesus, dan dia yang berkata ya, dia pada mulanya dia kita tahu latar belakangnya sedikit ya, bagaimana Yudas itu tidak mengikuti Yesus sebelum Yesus mati ya. Dia tidak terlalu menurut Yesus, tapi kemudian apa yang terjadi setelah dia melihat adik tirinya ini mati di kayu salib untuk semuanya, maka dia katakan apa? Dia berubah. Anda bagus sekali kalau Anda bisa membaca kitab Yudas pasal 24, dan di akhir ayat-ayat dari kitab Yudas dia katakan bagaimana kita harus apa? Bergantung kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan berdoa memohon kekuatan Roh Kudus supaya kita memiliki kekuatan. Dalam kitab Yudas, kekuatan melawan guru-guru palsu ya, kekuatan dalam melawan guru-guru palsu ya yang ada di dalam jemaat. Jadi kuasa tersebut hanya dapat kita peroleh pada saat kita berada di dalam Dia yang berkuasa, yang akan menjaga supaya kita jangan tersandung dan membawa kita tidak bernoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, iya, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya, dapat kuasa dari Allah seperti kitab Yudas. Dan itulah sebabnya Ulangan 13 ayat 4 katakan apa? Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan kepadanya. Harus kamu berbakti dan berpaut. Kenapa? Disitulah kita memiliki kekuatan dan keselamatan. Pelajaran kalau sahabat kita juga kemudian katakan, Allah itu setia. Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat satu pilihan yang sadar. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang setia pada peristiwa Baal Peor untuk berpaut pada Allah. Jika demikian, maka kita bisa diyakinkan bahwa apapun pencobaan itu, kita bisa tetap setia. Bagaimanakah hal-hal seperti berdoa, belajar Alkitab, beribadah, dan persekutuan itu dapat menolong kita untuk berpaut pada Tuhan. Seperti ya kita selalu diingatkan ya, kita dalam ibadah kita saat ini. Pada saat kita selalu secara konsisten ya, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan nasihat amaran Tuhan, kita mendengarkan kekuatan dari firman Tuhan. Apa kira-kira akan terjadi dalam kehidupan kita kalau Mazmur sendiri berkata, pada saat kita merenungkan firman Tuhan itu, kita bagaikan pohon yang berada di tepi aliran air, seperti di tepi sungai ya. Tumbuh subur, kuat kita. Ya, kenapa? Karena pada saat kita selalu secara konsisten diingatkan dengan apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kekuatan-kekuatan yang Dia telah berikan dan akan terus berikan, maka kita akan terus bergantung kepadanya. Dan pada saat ada tawaran-tawaran Baal Peor datang kepada kita, maka ketahuilah Roh Kudus yang sudah kita makan setiap firman Tuhan, bukan roh, firman Tuhan yang kita sudah makan setiap harinya itu dapat menjadi darah daging dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melawan setiap pencobaan-pencobaan. Bukan karena kita kuat, bukan, tetapi karena firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab, ibadah dan persekutuan bersama yang kita miliki. Jadi inilah yang harus kita lakukan ya. Kitab Yudas kalau Anda baca seluruhnya dan akhir akan mengajak saudara dan saya, mari kita bergantung melalui apa? Melalui doa, melalui pelajaran firman Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa memiliki banyak pilihan. Pada saat kita menghadapi keadaan kita di dunia ini, kita hanya memiliki dua pilihan. Matius 12 ayat 30 katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Kita tidak bisa di tengah-tengah kita tidak bilang, ya enggak tahu ya nanti ya saya belum pasti nih apakah untuk ikut Tuhan atau ikut setan. Nantilah kita putuskan setelah saya lebih memiliki informasi atau pilihan-pilihan yang lain yang dapat saya ambil. Tidak, hanya ada dua pilihan, saudara. Kita tidak punya tiga pilihan. Kita tidak bisa katakan yes, no, atau maybe, mungkin, ya, tidak, atau mungkin. Tidak ada pilihan mungkin. Tidak ada pilihan kemungkinan. Tidak. Ya atau tidak, itu saja. Ya atau tidak, bersama Yesus atau melawan Yesus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi bersama Kristus kita menjadi domba-domba, anak-anak domba Allah, menjadi domba ya, yang pada saat Yesus datang 2 kali dia akan dikumpulkan bagaikan apa? Domba dikumpulkan ya bersama-sama Yesus. Tapi kalau kita melawan Kristus, kita menjadi kambing yang akan apa? Yang dalam konteks ini simbol daripada orang-orang yang telah melawan Yesus, menolak Yesus, dan mereka akan menuju kepada kebinasaan. Dan kita sudah pelajari tadi malam ya. Allah berbicara tentang anak-anak Allah, yaitu keturunan Set dan juga keturunan Kain, anak-anak manusia. Pilihannya hanya dua. Ya, hanya dua, tidak ada pilihan yang ketiga di sini. Tidak ada pernah pilihan yang ketiga, hanya dua. Entah Anda di dalam bahtera atau Anda di luar bahtera. Nggak ada orang yang di atas puncak gunung, nggak ada puncak gunung yang akan menyelamatkan Anda, kecuali kalau Anda hanya bisa masuk ke dalam bahtera. Kenapa? Karena puncak gunung tertinggi sekalipun itu akan dipenuhi dengan air. Ya, tidak ada jalan lain di luar bahtera. Anda berada di dalam bahtera atau Anda berada di luar bahtera. Atau kalau Anda lihat di dalam kitab Wahyu berbicara apakah Anda akan mendapatkan meterai Allah atau Anda mendapatkan tanda binatang.
Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa Anda dapatkan meterai di sebelah kanan tubuh Anda, sebelah kiri Anda dapat tanda binatang, nggak bisa. Ya. Anda hanya bisa apa? Menerima entah meterai Allah atau tanda binatang. Dan di akhir kitab suci pun kita lihat Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Nggak bisa dia bilang, wah setengah jahat, setengah baik. Nggak bisa. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Nggak bisa kita apa ya, pada akhirnya nggak bisa kita, aduh saat ini ya saya 50-50 ya, saya setia dengan Tuhan. Kalau hari Sabat, kita hitung-hitungan Sabat, Jumat, Sabtu, Minggu, ya Senin ya kita setia dengan Tuhan ya. Selasa, Rabu, Kamis, itu setia dengan duniawi. Dan nggak bisa begitu ya, nggak bisa. Tentu saja kita harus harus memilih. Kita harus memilih. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi jangan kita jangan kita lupa. Yesus berkata kepada Maria, go and sin no more. Pergilah. Tuhan menerima kita. Tuhan menerima kita pada saat kita berbalik, pada saat kita jatuh. Dan kita datang kembali kepadanya, dia menerima kita. Tetapi jangan sesudah itu langsung dalam pikiran kita, wah Tuhan Yesus sudah terima, nanti saya mau jatuh lagi. Jangan punya Tuhan Yesus sudah katakan apa? Go and sin no more. Go and sin no more. Ya, kita jangan pikir, wah pendeta kan ada ayatnya ya, Tuhan itu membenci dosa tapi mencintai orang berdosa. Seringkali saya sudah ulang-ulangi ini ya, kita hanya berfokus, wah saya orang berdosa yang dicintai. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan membenci dosa saya. Jadi Tuhan ingin supaya kita diterima apa adanya. Tuhan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Tuhan melupakan dosa-dosa kita di masa lalu. Tetapi bukan berarti setelah Tuhan hapus, Tuhan lupakan, waduh saya sekarang sudah bebas untuk apa? Berbuat dosa lagi. Jadi nggak bisa seperti itu. Saya sering membuat satu perumpamaan ya. Saya pernah ditangkap sekali seumur hidup saya ditangkap speeding itu ya. Selama puluhan tahun pegang driver license ya, itu di California itu saya speeding saya. Jadi karena apa ya, karena saya pikir wah ini enak sekali, pada saya naik di atas gunung, pas saya turun, wah itu turun tuh seperti enak sekali untuk apa? Untuk kecepatannya tinggi. Wah pada saat itu terlambat saya melihat ada polisi di depan saya. Waduh terpaksa saya ditangkap, dibawa saya ke pinggir. Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Setelah saya dikasih tiket, saya harus bayar $250, saudara. Waduh, sedih sekali itu. Sekali seumur hidup saya bayar itu ya. Mudah-mudahan tidak pernah lagi speeding. Lalu setelah itu apa yang terjadi dengan saya? Setelah saya mendapatkan speeding tiket itu, apakah saya akan, wah saya sudah dapat tiket, ya udahlah hantam-hantaman aja. Nggak begitu ya. Saya nggak mau dapat tiket yang kedua. Atau misalnya, ada waktu sebelum saya dapat tiket speeding tersebut, beberapa tahun sebelumnya saya juga berkendara dan di California lagi. Saya nggak tahu di California ini dapat tiket terus saya. Nggak pernah di tempat lain mungkin ya. Saya dapat, tapi pada saat itu kami masih di Ethiopia. Jadi apa yang saya lakukan ya, saya diminta driver license, saya tunjukkanlah driver license Ethiopia saya. Wah, nggak bingung lah polisi ini kan. Aduh, gimana dia mau kirim tiketnya ini kepada saya? Ya, jadi akhirnya polisi katakan, oke, respect our rule. Dia dikatakan, polisi tersebut katakan kepada saya, hormati peraturan di negara Amerika ini. Oke, ya saya katakan. Karena sudah ketangkap, jadi saya minta maaf sama polisi tersebut, dikembalikanlah license-nya, saya pakai kendaraan orang tua saya, dikembalikanlah saya punya SIM, surat izin mengemudi Ethiopia, kembali kepada saya. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Apakah saya langsung ngebut lagi? Oh enggak. Sejak itu dari California sampai Seattle, ikut terus saya dengan speed limit. Nggak berani lagi saya untuk untuk balap-balapan dengan kata lain. Ya. Karena apa? Karena rahmat yang sudah diberikan oleh polisi saat itu. Tapi walaupun saya diberi rahmat, ataupun kemudian setelah beberapa tahun kemudian setelah kami tinggal di Amerika, kembali saya kena tiket di California. Pada saat saya dapat tiket itu, kemudian saya saya tidak akan terus lagi jor-joran untuk membawa kendaraan tersebut. Ya. Saya pikir, waduh sudahlah, saya sudah bersalah, maka saya tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Itulah sebabnya ya, Tuhan tidak ingin kita pada saat kita mendapatkan kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, tidak ingin kita langsung terus berada di dalam kebut-kebutan dosa.
tersebut. Dia ingin apabila kita menjadi benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan apa? Dirinya. Dan ini kita lihat ya. Jadi ada pilihan, hanya 2 pilihan. Ulangan 4 ayat 3-4 katakan, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi ada 2 pilihan, mengikuti Baal Peor atau berpaut pada Tuhan. Ya, berpaut. Jadi berpaut pada Tuhan atau mengikuti Baal Peor. Dan poinnya adalah pilihan itu yang sudah diberikan kepada orang-orang Israel yang sekarang hendak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan katakan apa? Pilih, bukan nanti pada saat kamu masuk tanah perjanjian. Pada saat mereka hendak memasuki tanah perjanjian sebelum menyeberangi sungai Yordan, tidak ada tantangan di depan mereka. Mereka tidak ada tantangan apa-apa di depan mereka. Tantangan mereka itu nanti pada saat mereka masuk ke dalam. Pada saat mereka bertemu dengan orang-orang kafir di tanah perjanjian. Tapi mereka pilihan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka putuskan adalah apa? Bukan nantinya pada saat tantangan itu kamu hadapi, baru kamu harus memilih Tuhan. Waduh, bukan. Kita harus memilih, dikatakan di sini, pada hari ini. Sebelum tantangan itu datang. Sebelum pencobaan itu datang. Sebelum istri Potifar muncul di depan kita, kita sudah harus memilih Tuhan. Sebelum istri Potifar itu apa? Muncul di hadapan kita. Jadi pada hari ini apa? Penting sekali. Pada hari ini. Nah, kita akan bahas nanti ya tentang bangsa yang besar besok malam. Tapi poinnya adalah apa ya? Dan bangsa besar manakah? Ulangan 4 ayat 8 katakan. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan padamu pada hari ini. Jadi sebelum kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, sebelum kita menghadapi pencobaan-pencobaan, sebelum kita dihadapkan dengan apa? Tawaran-tawaran dunia, sebelum kita bertemu dengan gadis-gadis manusia atau Baal Peor atau istri Potifar atau apapun, pada hari ini kita sudah harus memilih siapa yang akan kita turuti, ya. Siapa yang harus. Dan ayat-ayat firman Tuhan itu selalu mengatakan pada hari ini. Kita tadi sudah baca ya, Ulangan. Dan Ulangan 28 ayat 1-2 berbicara hal yang sama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ya, jika kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia perintah Tuhan, hukum Tuhan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tuhan sudah memberikan apa? Janjinya. Kalau kita menurut kehendaknya. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan atau tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, maka kita akan mendapatkan berkat. Berkat-berkat yang pasti kita akan berada di atas segala bangsa. Ya, di atas segala bangsa. Tetapi ya sejak dari mulanya saudara ya, saya selalu katakan ya, bahwa manusia selalu memilih yang bukan yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan sudah berikan ya, saya sudah katakan begitu banyak ribuan pohon di Taman Eden yang dapat dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa, ribuan saudara, ribuan. Tapi hanya satu yang dilarang, satu itu yang diambil. Satu itu saja yang dilarang, tapi justru satu itu tidak dituruti kehendak Tuhan. Ya, inilah seringkali kita dapat lihat bahwa memilih Allah itu dari manusia yang berdosa seperti kita itu tidaklah apa? Tidaklah mudah. Tuhan sudah katakan ya, setia kepada pasangan hidup kita mungkin ya. Tapi ya, seringkali kita pikir, waduh, kita suka nggak suka lagi yang biasa-biasa. Kita maunya di luar daripada yang biasa. Di luar daripada yang biasa. Tapi kita nggak tahu ya, pada saat kita pikir kita mendapatkan yang luar biasa, ujung-ujungnya kalau yang luar biasa itu kita pilih, ya hubungan gelap itu yang luar biasa itu yang kita pilih, ujung-ujungnya yang luar biasa itu pada akhirnya akan menjadi biasa lagi. Lalu kemudian apa yang lagi kita buat? Kita cari lagi yang luar biasa. Akhirnya nggak berakhir ini lingkaran setan atau lingkaran dosa itu ya. Kalau memang sifat kita untuk mencari yang luar biasa di luar daripada kebiasaan ya. Dan itulah sebabnya inilah manusia. Manusia telah ditawarkan
oleh setan sejak semula. Ini yang enak, ini yang bagus untuk kamu pilih. Ini yang terbaik yang dapat kamu miliki. Padahal apa akibatnya? Dari Adam dan Hawa kita melihat bagaimana akibat pilihan-pilihan yang setan tawarkan itu hanya membawa malapetaka, membawa kesulitan dan lain sebagainya ya. Tapi sekali lagi kita harus jujur bahwa memilih Allah tidaklah mudah. Dan kita lihat ada ayatnya dalam Alkitab bahwa memilih Allah itu tidak mudah ya. Kenapa? Misalnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 ya, ini Elia ini berhadap-hadapan ini dengan bangsa Israel ini. Bangsa Israel yang tadinya dituntun oleh Tuhan dengan begitu hebat, begitu banyak sejarah masa lalu tuntunan Tuhan bagi mereka. Tetapi pada saat mereka tergiur dengan penyembahan berhala bersama-sama dengan Baal yang dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel, apa yang terjadi? Waduh, sampai Elia harus berkata kepada mereka. Ayat 1 Raja-Raja 18:1. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kenapa pilihan-pilihanmu itu harus bercabang itu kenapa? Gitu ya. Elia katakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal yang memang kamu mau ikut, ikutilah dia. Ya, pilihannya 2 pilihan. Tapi coba kita lihat. Walaupun mereka sudah tahu memilih Allah itu ada begitu banyak berkatnya. Mereka sudah dengar, mereka sudah lihat dan lain sebagainya yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Tetapi rakyat itu apa? Rakyat itu tidaklah menjawabnya. Sepatah kata pun apa? Sepatah kata pun tidak. Sepatah kata pun tidak. Seringkali kita manusia itu bingung mengambil keputusan. Ya bingung mengambil keputusan. Kemana ini kira-kira? Bahasa Inggris orang-orang di Amerika sering katakan, oh I want to keep my options open. Ya, open options. I want my option open. Jadi artinya pilihan-pilihan itu selalu terbuka. Jadi mereka suka untuk apa ya? Tidak mau memiliki komitmen, tidak mau memiliki komitmen. Jadi kalau dibilang, bisa nanti datang ke tempat acara saya, gantinya yes atau no, kita bilang, oh maybe, mungkin, mudah-mudahan, ya mudah-mudahan maybe, ya. Dan inilah sebabnya banyak anak-anak yang di college di Amerika Serikat ini, kan di Amerika Serikat itu sampai tahun ketiga itu options mereka itu masih terbuka untuk pilih jurusan apa yang mereka mau. Ya jurusan. Jadi mereka mau bilang, oh I want to keep my options open. Saya mau supaya pilihan saya itu terbuka. Itu seringkali yang dikatakan oleh anak-anak muda kita ya, yang ada di college. Jadi sudah sampai tingkat 3 atau 4 mestinya mereka sudah memiliki major, tetapi di Amerika ini anak-anak belum masih pikir-pikir. Mau jadi apa? Mau jadi nurse atau mau jadi PT, mau jadi engineer atau mau jadi apa? Masih pikir-pikir nanti sampai tahun ketiga dan lain sebagainya. Jadi inilah keep your options open. Dan kalau kita di Amerika Serikat ini seringkali orang-orang kalau mau belanja, misalnya belanja sesuatu. Kenapa? Orang-orang suka sekali kalau ada return policy, ya, dikembalikan barang-barang yang bisa dikembalikan, ya. Apa saja. Jadi kalau orang-orang di Amerika saat ini kalau mencari toko ataupun mencari tempat-tempat di mana mereka bisa beli barang, apalagi kalau dibilang return options-nya itu paling hebat, itu yang artinya Anda bisa kembalikan barang tersebut kalau bisa sampai 1 tahun. Wah, orang-orang akan beli di toko tersebut atau di Amazon. Kenapa? Kenapa mau suka di Amazon atau itu? Karena return policy-nya itu hebat sekali. Kita bisa apa? Kembalikan barang tersebut bahkan setelah bukan hanya 30 hari, tapi bisa sampai 1 tahun. Ya, sampai 1 tahun. Jadi mereka mau apa? Supaya dikembalikan, ada garansi supaya dikembalikan. Ini tentu saja menyenangkan bagi kita yang consumer ya. Tetapi inilah yang telah mengajak kita semua untuk apa? Kalau beli sesuatu atau mengambil, kita nggak mau komit ya. Barangnya, nggak senang kita, bajunya kurang pas, kita kembalikan saja lah, kembalikan ya. Jadi itu juga menyebabkan apa? Return policy ini menyebabkan banyak, bukan hanya anak-anak muda tidak memilih jurusan sampai mereka di tingkat tertentu, atau mereka tidak bisa memilih apakah barang ini akan mereka pegang terus atau mereka kembalikan, seringkali juga dalam hal apa? Hubungan apa ya? Hubungan pertunangan sebelum pernikahan banyak yang undecided, nggak tahu. Jadi apa akibat ya? Bagaimana kalau supaya kita coba-coba dulu lah, jangan dulu komitmen, jangan dulu membuat komitmen ya.
kita hidup bersama dulu lah. Ya, kita hidup bersama bertahun-tahun. Kalau cocok ya baru kita menikah. Kalau nggak cocok ya bisalah kita baik-baik dengan kata lain. Jadi option open. Pilihan yang terbuka. Kenapa? Karena kita mau cari jalan gampang untuk kalau keluar. Lari keluar daripada komitmen yang kita buat. Ya. Jadi dikatakan satu statement dari Andy Andrews. Katakan apa? When confronted with a challenge. Pada saat kita dihadapkan dengan satu tantangan. The committed heart, hati yang memiliki komitmen, yang menentukan, yang apa? Memiliki ketetapan. Hati yang memiliki ketetapan akan mencari jalan keluar. Kalau wah, ini saya sudah beli barang ini, saya sudah beli barang. Wah, apa kalaupun rusak sekalipun ya saya sudah komitmen dengan barang ini. Kalau dia rusak, apa yang saya lakukan supaya dia benar? Saya sudah berkomitmen untuk menikah. Kalau pernikahan saya agak kacau, apa kira-kira solusi saya? Tetapi hati yang tidak berketetapan, dia akan apa? Ya, kalau belum cocok ya kita hidup bersama ya nanti kemudian apa ya? Nanti kalau enggak ya kita apa ya? Kita bukan cari solusi, yang kita cari itu apa ya? Lari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab bukannya solusi. Makanya orang yang tidak mau menikah itu pada umumnya ya mereka tidak mau bertanggung jawab dengan kata lain ya. The undecided heart, hati yang tidak berketetapan, yang dia cari adalah jalan apa lari, mau cari lari bea atau tidak bertanggung jawab. Nah, poinnya adalah dunia kita ini dibuat begitu banyak pilihan. Kita memiliki begitu banyak pilihan, mau menikah sekarang atau menikah nanti, kumpul kebon atau dan sebagainya. Begitu banyak pilihan-pilihan yang telah setan buat. Nah, poinnya adalah apakah pilihan-pilihan yang banyak itu membawa kita kepada satu keadaan yang sejati atau kebahagiaan yang sejati? Seperti waktu lalu saya sudah bahas, ya bukan berarti bahwa kalau Anda memilih tidak hidup dalam satu hubungan pernikahan yang sah, artinya kalau hidup bersama itu pada banyak ujung-ujungnya itu tidak memberikan kebahagiaan seperti orang yang masuk ke dalam pernikahan yang sesungguhnya. Itu hasil research. Kalau Anda mau tahu ya saya sudah pernah bahas waktu yang lalu ya. Dan betul, ini ada satu buku yang cukup menarik ya, yang ditulis oleh Barry Schwartz. Dia The Paradox of Choice ya. Paradoks atau apa? Paradoks itu apa? Hal yang bertentangan dari pilihan-pilihan yang kita miliki. Dikatakan ya, intisari daripada buku ini adalah bahwa orang itu sangat mencintai atau menyukai dan bahkan mengharapkan ada pilihan. Wah, pilihan saya apa? Apakah saya mau punya mobil ini atau ini, merek ini atau itu. Jadi kita mau banyak pilihan. Ya. Dan bagi kita, kalau kita memiliki banyak-banyak pilihan, maka kita memiliki kebebasan untuk memilih, wah ini saya mau iPhone atau Android, Apple atau Android, atau apa ini, Google, atau apa. Kita begitu banyak pilihan-pilihan, seakan-akan bagus sekali ya. Nah, limitless freedom, dikatakan kebebasan yang tidak terbatas, seringkali kita pikirkan, wah itu adalah kebebasan yang paling baik, kebebasan yang paling baik. Tetapi dalam buku ini, Barry Schwartz katakan, paradoxically, secara paradoks, limitless freedom will eventually make us unhappy. Ya. Dulu orang-orang ya pikir, wah enak sekali kalau kita banyak pilihan. Tetapi begitu jumlah pilihan itu bertambah banyak, maka aspek negatif daripada banyaknya pilihan itu muncul. Ya. Kenapa? Kita akan terbeban, yang mana ini? Yang mana saya mau apa? Review yang terbaik ini, yang mana ini untuk ini dan lain sebagainya. Itu banyaknya pilihan membuat kita bingung. Membuat kita bingung dan apa? Membuat kita bingung dan pusing. Ya, the number of choices, pilihan-pilihan yang banyak yang ada di hadapan kita menjadi begitu banyak, make us overwhelmed, becomes overwhelming, and actually makes it difficult for us to ever have the joy of fully committing to anything or anyone. Ya. Jadi kalau kita pikir, wah kalau kita banyak pilihan-pilihan pacar ataupun gadis ataupun pria dan lain bisa, kalau wah banyak pilihan bisa justru bikin bingung gitu ya, bikin bingung dengan kata lain menurut Barry Schwartz ini. Even dan bahkan apa yang terjadi? Karena kita sudah begitu banyak pilihan ya, kita sudah pikir, waduh saya mau rumah yang di mana ini yang saya mau beli ini misalnya, begitu banyak. Pada saat kita sudah pilih daripada hal yang banyak misalnya, our culture, dikatakan kebudayaan kita, bahkan pada saat kita sudah mengambil keputusan, kebudayaan kita saat ini membuat kita merasa apa? Tidak puas. Aduh,
saya pilih gadis ini, waduh ada banyak gadis itu, atau banyak pria itu, aduh kenapa sih yang saya dipilihnya yang ini ya, kenapa enggak yang itu yang banyak begitu. Ya, jadi dengan kita menyesal, seringkali kita menyesal dengan keputusan yang telah kita ambil. Jadi dengan kata lain, pada titik inilah pilihan-pilihan itu tidak lagi membebaskan, tetapi justru melemahkan kita, karena kebingungan dan lain sebagainya. Tapi marilah kita memilih, ya. Dan pilihan kita kembali ke hal yang rohani. Ini mungkin bukan hanya hal-hal yang rohani. Saya bisa bicara tentang rumah atau mobil dan lain sebagainya. Tapi mari kepada pilihan yang ada di hadapan kita antara menjadi anak Allah ataupun menjadi bersatu dengan anak manusia. Pilihlah pada hari ini. Yosua 24 ayat 15 katakan apa? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Apakah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah orang Amori? Ya, ayat selanjutnya. Ya. Apakah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah orang-orang bangsa-bangsa kafir di sekitar ini yang masih ada? Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi poin pertama yang dapat kita lihat adalah kita harus ambil keputusan sekarang. Dan keputusan itu bukan harus kita ambil bukan karena adanya peer pressure, ya. Karena ayat ini Yosua 24 yang saya tidak tuliskan adalah apakah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah orang Amori seperti yang di seberang Sungai Yordan dan lain sebagainya. Artinya seringkali yang terjadi dan telah terjadi kepada bangsa Israel adalah bahwa peer pressure, tekanan-tekanan daripada bangsa-bangsa sekitar telah menyebabkan mereka telah memilih Allah lain. Tetapi Yosua katakan pada hari ini aku mengambil keputusan yang aku akan sembah adalah Tuhan. Bukan nanti. Kenapa? Karena kalau kita memilih pada saat kita dihadapkan pada tantangan tersebut. Ini kan mereka memilih sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Tapi pada saat mereka sudah masuk, kalau mereka belum mengambil keputusan sekarang, mereka masuk nantinya, mereka akan melihat begitu banyak pilihan-pilihan Allah-Allah di bangsa-bangsa kafir. Dengan berbagai metode penyembahan Allah-Allah tersebut. Dan pada saat itulah mereka akan apa? Bingung dengan begitu banyak pilihan. Dan bisa saja dengan tekanan-tekanan peer pressure dari orang-orang Kanaan, mereka akan memilih Allah yang salah. Ilah yang salah dengan kata lain. Tapi kalau sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka ambil keputusan itu sekarang, maka mereka akan memiliki kemenangan. Tidak heran ya. Jangan kita berpikir, wah pendeta apa rahasianya? Rahasia daripada Yusuf. Ada yang katakan pendeta pada saat istri Potifar datang di hadapan Yusuf, Yusuf langsung berdoa. Lalu apa? Waduh. Ya, saya pikir kalau istri Potifar datang di hadapan Anda, bukannya berdoa, bukannya tutup mata, saudara-saudara. Buka mata lebar-lebar yang bisa terjadi. Begitu istri Potifar di depan kita, ya. Jadi jangan berdoanya nanti pada saat kita berhadapan dengan istri Potifar. Nggak bisa berdoa. Ya. Mata kita akan apa? Wah, terbuka lebar. Itulah istilahnya ya, poinnya ya. Tapi coba kita lihat, kita selalu diajak kalau kita mau menghadapi tantangan, pencobaan, kita jangan berdoanya pada saat tantangan itu datang di hadapan kita, tetapi jauh sebelum ada pencobaan sekalipun. Berdoa. Tidak heran Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi berdoa sebelum datang pencobaan. Bahasa Indonesia nggak kelihatan seakan-akan ada present dan future-nya ya. Tapi bahasa Inggrisnya watch and pray so that you will not. Kamu tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi berdoa, jangan kata lain, berjaga-jagalah dan berdoalah sekarang supaya kamu nantinya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoanya jangan nanti waktu di hadapan dengan pencobaan. Berdoanya itu sekarang. Jadi mengambil keputusan untuk memilih Tuhan, ambillah sekarang. Bukan nantinya. Jangan nanti, nanti pendeta pada saat ada apa ya, mungkin pada saat adanya Sunday Law, baru saya akan bertobat saat itu, saudara-saudara. Mungkin kita sudah terlambat, ya, karena kita sudah terbiasa hidup dalam dosa. Maka pada saat Sunday Law atau apapun menjelang kedatangan Yesus, mungkin sudah terlambat bagi kita untuk bertobat. Jadi ambillah keputusan untuk mengikut Tuhan itu sekarang, ya, ambillah. Dan kalau pilihan seperti marilah kita memilih seperti Yosua.
Dan memilih bukan hanya seperti Yosua, aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, yang dia pilih adalah apa? Tuhan. Itu yang dipilih oleh Yosua. Dan itu juga yang telah dipilih oleh siapa? Oleh Yusuf pada saat istri Potifar datang ya. Kita sudah lama mempelajari tentang kitab Yusuf. Mari kita ulang sedikit ya. Kejadian 39 dikatakan apa? Bahkan dia pada saat istri Potifar datang untuk merayu dia. Dia katakan, di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Tidak ada yang lebih besar. Dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Ya. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lihat, dia bukan tidak katakan bagaimana aku berbuat dosa kepada Potifar, suamimu. Tidak, dia tidak sedang berbicara berbuat dosa kepada manusia, kepada suami daripada istri Potifar ini. Tidak, dia sedang berkata bahwa yang dia pilih itu Allah. Dia pilih itu Allah dan dia tidak ingin berbuat dosa terhadap Allah. Ya, dia tidak ingin berbuat dosa. Ya. Dan inilah sebabnya, disinilah kita harus, Allah telah memilih saudara dan saya. Marilah kita memilih dia. 2 Tesalonika 2:13 katakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Allah telah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kalau Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan. Dan roh yang akan menuntun kehidupan kita. Kenapa kita tidak memilih dia? Marilah kita memilih Allah kita. Dan di dalam roh yang menguduskan kita. Kita akan memiliki satu kehidupan yang dikuduskan. Yang dikuduskan. Ya, pada saat kita memilih Allah seperti Yosua dan juga seperti Yusuf ya. Pada saat mereka memilih Allah, maka mereka telah memiliki satu kehidupan yang diberkati. Lihat kehidupan Yusuf. Kehidupan yang diberkati bukan kalau saja dia ikut terbuai dengan tawaran daripada istri Potifar, dia bukan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia gantinya jadi Perdana Menteri, dia dikuburkan justru di Mesir, dalam arti dia akan mati saat itu juga ya. Kalau dia memilih untuk mendapatkan tawaran yang dunia tawarkan kepadanya. Marilah kita memilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang telah memilih kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan, silakan. Sehubungan dengan pilihan-pilihan yang kita lihat dalam dunia ini ya. Silakan. Ada mungkin pertanyaan mungkin atau tambahan dari Ketua Ridwan atau Miriam, dari Bapak Siregar atau orang tua saya, Bapak Simatupang, silakan. Ya, terima kasih. Jika tidak ada lagi, bagaimana dari live stream, Dek? Pendeta, ini ada satu pertanyaan. Ya. Sebentar kita bacakan dulu. Dari saudari Arda katanya, gimana kalau misalnya dulu ada yang suka minum alkohol dan juga merokok, tapi sekarang sudah memilih untuk tidak melakukannya, tapi masih suka pergi ke rooftop, tapi hanya untuk menikmati pemandangan, katanya pendeta. Itu gimana pendeta? Boleh atau tidak? Oh, saya pikir ya yang justru kita dianjurkan untuk melihat pemandangan yang indah ya, dengan kata lain melihat kalau kita bisa mengasosiasikan pemandangan, saya tidak tahu apa, saya nggak ngerti tentang rooftop ini, artinya apakah ini tempat yang Rooftop itu nggak benar gitu ya? Kayak disco, kayak bar gitu. Iya, ada bar gitu. Oke. Saya kira rooftop itu satu tempat di mana kita bisa melihat pemandangan ya. Anyway, sorry. Oke, jadi poinnya adalah selalu kita harus mengingat bahwa walaupun dulunya tentunya kita sekarang sudah memilih, tetapi marilah kita seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Kalau janganlah kita dibawa kepada kepada pencobaan. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang akan menghalangi, ya kenapa Yesus katakan kalau matamu itu membuat kamu berdosa, cungkilah matamu. Itu artinya apa? Memang kita harus cungkil mata kita, tapi bukan itu ya. Artinya segala sesuatu yang menghalangi kita dengan hubungan kita dengan Tuhan, itu yang kita harus
artinya hal-hal yang mengajak kita dengan dunia, yang menyambung kita dengan dunia itulah hal-hal yang harus kita putuskan. Ya. Itulah sebabnya janganlah kita dibawa kepada pencobaan. Jadi misalnya banyak hal. Misalnya kalau misalnya ada kita memiliki masalah dengan pornografi, dengan mata yang kita memandang, maka kalau internet itu menjadi satu masalah, hilangkan internet. Kalau itu memang Anda tidak dapat masih dalam pergumulan, atau majalah-majalah yang nggak benar yang seringkali datang ke tempat kita, buang semua itu. Artinya marilah kita menghindar dari segala sesuatu yang yang sedang diusahakan oleh dunia untuk menangkap kita, ya, menangkap kita. Tetapi saya yakin dan percaya, seperti kalau kita sudah melihat dari semua pelajaran-pelajaran kita, pada saat kita memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan, saat kita beribadah, saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka usaha-usaha setan untuk menarik kita itu nggak akan masuk. Ya, beda sekarang ya. Inilah kalau kita sekarang di dunia, kita punya mobile phone ya, kita mau cellphone kita ya. Cellphone kita sedang berbicara, orang bisa masuk dan kita bisa bisa triline atau berbicara bersama-sama. Tapi coba lihat telepon zaman dulu yang kita masih putar-putar itu. Saya nggak tahu kalau anak-anak muda masih tahu ya. Coba lihat telepon yang putar-putar zaman dulu punya. Kalau saya lagi berbicara dengan seseorang, ini ilustrasi yang orang tua saya selalu katakan ya. Kalau saya sedang berbicara dengan seseorang, siapapun yang akan masuk ke dalam jalur saya dengan orang yang sedang saya bercakap-cakap dengan telepon zaman bahula dulu itu, nggak akan bisa masuk. Paling mereka akan dengar bunyi apa? Tut, 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 tut. Ya bunyi, tandanya saya sedang berbicara dengan seseorang. Saya nggak bisa masuk untuk sambung turut dalam perbincangan tersebut. Jadi itulah kalau kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, dengan metode telepon zaman dulu, maka usaha-usaha lainnya untuk masuk ke dalam hubungan tersebut akan gagal. Jadi poinnya adalah, mari kita memiliki poin pertama, kita putuskan semua hubungan-hubungan dengan hal-hal yang dapat mengajak kita untuk kembali kepada manusia lama kita. Ya. Kita harus berhindar daripada tempat-tempat yang membawa kita kepada manusia lama. Dan kalau itu mengganggu. Tapi pendeta, tapi kalau saya mau menginjil dengan orang yang baru, kalau Anda memang suara bisikan Roh Kudus mengatakan bahwa Anda harus pergi ke rooftop untuk dapat membawa orang-orang untuk diinjil, ya kalau memang itu memang istilahnya Roh Kudus yang memang telah menuntun Anda, ya oke saja. Tapi poinnya adalah apakah Anda sedang dituntun untuk menginjil, untuk bawa orang keluar dari situ atau bagaimana? Tapi jadi poin pertama adalah putuskanlah segala hubungan-hubungan yang dapat mengajak Anda untuk kembali menjadi manusia lama. Dan yang kedua, setelah kita putuskan itu, pada saat yang bersamaan, marilah kita terus menjalin satu hubungan dengan dengan Tuhan. Dan seperti Rasul Paulus, ya seperti umat-umat Tuhan yang benar dalam keinginan-keinginan dunia itu tidak lagi mereka rasakan. Kenapa? Karena mereka merasakan hal yang lebih indah. Ya, hal yang lebih istimewa yang telah mereka dapatkan. Itu mungkin seperti kalau Anda membaca tulisan permulaan pada saat Ellen White dikatakan dalam vision ya, dia berada dalam kerajaan surga. Apa yang terjadi setelah dia melihat kerajaan surga, lalu dia dibawa kembali untuk kembali ke bumi ini. Wah, dia nggak mau, Tuhan, saya nggak mau lagi ke dunia ini. Saya nggak mau lagi berada dalam dunia dengan kegelapan dunia. Saya mau berada dalam kerajaan surga. Jadi pada saat kita mengalami satu keberadaan dalam satu hubungan yang erat dengan Tuhan, dan nafsu dunia itu hilanglah, dengan kata lain seperti lagu yang kita, nafsu dunia itu hilanglah, maka kita akan melihat kita memiliki kebahagiaan yang lebih daripada yang dunia tawarkan. Berapa lama kenikmatan dunia itu, berapa lama minuman, rokok, dan seks dan lain sebagainya itu dapat memberikan kepuasan bagi kita. Ya, itu seperti seperti morfin saja ya. Ya, seperti morfin itu harus terus kita harus miliki supaya kita dipenuhi kepuasan yang hanya sementara tersebut. Tetapi pada saat kita berada bersama-sama dengan Tuhan, kita memiliki damai, kita memiliki kepuasan yang tidak hanya sementara. Kiranya ini dapat menjawab pertanyaan dari Arda. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan sehubungan dengan pertanyaan tersebut? Silakan. Jangan dekatkan dirimu kepada pencobaan. Amin. Ya, terima kasih Bapak Simatupang. Baik, ada lagi
Papi, Mami? Ada Udah lagi? bagus, thank you. Setuju dengan Bapak Simatupang tadi. Sangat setuju sekali. Jauh dari pencoba. Terima kasih. Bagus. Jangan bawa dirimu kepada pencobaan. Amin. Amin. Ya, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, mari kita mungkin masuk ke bagian yang kedua ya, acara ibadah melalui doa-doa yang dapat kita bawakan pada saat ini. Silakan hal-hal yang dapat kita bawakan untuk didoakan. Ya. Baik, ada permohonan sini untuk kita mendoakan keluarga Ibu Leli Manuhutu Manopo ya, yang saat ini sedang sakit di Air Mandidi di Manado ya. Kita akan doakan Ibu Leli Manuhutu Manopo ya. Terima kasih Bu Ice. Ada lagi saudara lainnya? Dokter. Bukan istrinya. Siap. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, silakan deh. Yang pertama dari keluarga, dari Tante Eti, minta katanya tolong doakan perjalanan mereka besok pulang ke New Jersey. Oke, ya. Lalu dari Ibu Elsie Francis katanya terima kasih atas doanya kemarin, prosedurnya berjalan dengan baik. Oke, kasih jadi. Lalu ada dari Om Didi, tetap tolong doakan Pastor Prayitno dalam proyek pembangunan gerejanya di Maluku. Tetap Prayitno ya. Iya. Lalu ada silent request dari Ibu Tine PS dan juga Kalili. Dan Om Adrian Lau. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, ya kita tentunya dapat terus mendoakan pokok-pokok doa ya yang telah dibawakan, yang selain tim doa Visdak, ya, tim doa Visdak selalu dibagi-bagikan ya nama-nama yang dapat kita doakan. Dan pada saat ini juga saya akan doakan tentunya, dan mari kita semua ya, bukan hanya saya, tapi jika ada kesempatan kita untuk berdoa, marilah kita berdoa bagi sesama kita, saudara-saudari kita, dan dengan pada saat kita mendoakan mereka juga, maka kekuatan itu dapat juga menjadi bagian kita. Ya, baik. Baik, mari kita bersatu saat ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Tuhan, pada saat kami berbakti bersama-sama, beribadah dan memperoleh kekuatan dari firman-Mu, kembali kami diajak Tuhan untuk memilih Engkau, untuk berpaut kepada Engkau. Gantinya untuk berpaut kepada kesenangan-kesenangan dunia yang ditawarkan oleh setan, dan kami sudah melihat bagaimana itu hanya membawakan kehancuran, bukan hanya apa yang telah kami lihat dari pilihan Hawa dan Adam dan Hawa Tuhan. Tapi juga bahkan dalam pilihan-pilihan kami masing-masing. Pada saat kami memilih untuk berpaut kepada kesenangan duniawi, maka kami dapat melihat itu hanya dapat membawakan duka cita, bukan hanya kepada diri kami, tapi juga telah membawakan duka cita kepada keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang telah mengangkat kami. Engkau yang telah mengangkat kami seperti Engkau mengangkat Maria dan berkata kepadanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka Engkau juga telah mengangkat kami dan telah mengajak kami untuk pergi, berpaut kepadamu, bergantung kepadamu, memiliki kekuatan dari ibadah kami, memiliki kekuatan dari firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pada kami, dan doa-doa pada saat kami berkomunikasi dengan Engkau, bahkan pada saat kami dalam keadaan kecewa sekalipun, pada saat kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sekalipun, pada saat kami berdoa, kami dapat memiliki kekuatan. Karena Engkau adalah Allah yang pasti, Allah yang hidup, Allah yang sesungguhnya memberikan kekuatan yang pasti kepada kami semua. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kesempatan yang indah
untuk dapat mendengarkan firman-Mu, untuk dapat berbakti bersama-sama. Kami terus berdoa bagi orang-orang tua kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi papi, mami, ayah, dan ibu hamba-Mu Tuhan. Bagi Bapak Simatupang, Bapak Sirega, dan semua orang-orang tua kami yang telah berbakti pada saat ini bersama-sama Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan juga selalu menjadi bagian kami. Kami juga ingin berdoa dengan pokok-pokok doa yang sudah dibawakan tadi. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Ice Erna, bukan hanya bagi putranya Ronald Walean yang semakin baik dari waktu ke waktu dengan kekuatan. Baik dalam arti kekuatan rohani yang dapat menjadi bagian Ronald. Tapi juga bersama dengan Ibu Ice kami ingin berdoa bagi Ibu Leli Manuhutu Manopo Tuhan. Dalam keadaan sakit di Armadidi. Kiranya jamahan surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus membawakan permohonan-permohonan doa lainnya yang sudah dibawakan bersama-sama dengan Tante Norma. Dan kami ingin berdoa bagi saudari kami, saudari Julie Panjaitan, adik kami ini Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan surga, kiranya kekuatan rohani, kekuatan iman, penyerahan yang sejati dapat menjadi bagian Julie, dapat menjadi bagian keluarga besar Panjaitan juga Tuhan. Yang juga terus mendoakan putri mereka yang mereka kasih ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Merlin Karamoy. Kiranya dengan penyertaan yang sama akan terus juga menjadi bagian saudari Merlin Karamoy. Kami juga terus berdoa bagi semua saudara-saudari kami lainnya. Kami terus ingin berdoa bagi saudari Jane Rononu di Philadelphia dengan masalah kesehatannya. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Rita Dulik Tuhan, bagi Ibu Ice Tobing. Juga kami ingin berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lainnya seperti saudari Carol Rowling, Tante Sincepua, Ibu Ellen, dan Tante Ruth Asa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya seperti saudara Alden Sihotang. Dan kami terus berdoa Tuhan bagi Bapak Joni Kawan. Kami berdoa Tuhan, karena ini sebut nama-nama mereka ini Tuhan, karena kami percaya pada saat kami membawakan nama mereka, maka kekuatan itu akan lebih menjadi bahagian mereka. Tante Yeni Poluan Tuhan juga kami ingin berdoa. Kami juga berdoa bagi kekuatan dari surga yang dapat terus menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan yang pasti dapat terus menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa kiranya penyertaan surga menjadi bagian Pendeta Prayitno dalam usaha pembangunan gereja di jemaat yang dia layani di Maluku Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga pembangunan tersebut akan terselesaikan bukan dengan kuat kuasa manusia tetapi oleh sebab berkat-berkat yang Tuhan limpahkan baik kepada umat-umat Tuhan yang ada di Maluku dan juga kepada siapa saja yang tergerak untuk dapat membantu proyek pembangunan gereja tersebut. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Eti Sumanti bersama-sama dengan Ketua Angli Lelaki dan Saudari Lucy yang besok akan melanjutkan perjalanan mereka kembali ke New Jersey. Kiranya Tuhan yang sudah menyertai mereka dalam perjalanan mereka dari New Jersey ke California, maka Tuhan juga akan menyertai mereka dalam penerbangan mereka kembali dari California ke New Jersey. Kiranya Tuhan akan tibakan mereka dengan selamat dan tidak ada halangan apapun untuk mereka akan tiba kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami juga terus berdoa kepada umat-umat Tuhan dengan permohonan-permohonan pribadi mereka, Evi dan Angel Tuhan, Om Yan dan Tante Sin. Kami terus berdoa kiranya Tuhan mendengarkan selalu kerinduan-kerinduan hati mereka dan juga saudara-saudari kekasih mereka yang mereka selalu doakan dari waktu ke waktu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Tine PS yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami, Tante Tine. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Tante Tine dalam kehidupannya, sehingga penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Tante Tine, dan segala usaha yang dilakukan, kesehatan yang pasti Tuhan berikan kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa bagi adik kami, Saudari Lili, Tuhan di Bandung, Tuhan dengan pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Kiranya hanya kekuatan surga, damai surga. Biarlah dia bukan melihat apa yang manusia telah lakukan padanya yang telah melukakan hatinya, tapi marilah dia melihat kasih Tuhan yang selalu memberikan damai di dalam hatinya. Dan perjalanan dengan Yesus itu, biarlah itu yang menjadi hal yang utama. Seperti itu telah menjadi bagian kami semua Tuhan. Pada saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka kekuatan yang pasti menjadi bagian kami. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Adrian Lao, dengan segala permohonan-permohonannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun kehidupan Om Adrian Lao ini Tuhan, sehingga pada saat dia berjalan bersama-sama dengan Engkau, menghadapi kehidupannya di Colorado pada saat ini, maka Tuhan akan selalu menyertai Om Adrian, dan dia akan selalu bergantung, berpaut sepenuhnya dengan Engkau, ya Tuhan.
Kami terus berdoa bagi saudara kami lainnya. Kami mungkin hamba tidak tadi sempat sebutkan saudari Vivi Tomarere. Kami berdoa untuk beliau juga Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagiannya. Dan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan lainnya, kami juga ingin berdoa. Hamba-Mu ingin berdoa kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua yang telah beribadah, berbakti. Menjadi bagian khususnya saudari kasih kami, saudari Femi Kiroyan Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bagiannya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai beliau dengan dalam segala usaha-usaha kehidupannya. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian juga keluarganya, menjadi bagian keluarga Walangitan Kiroyan ini Tuhan. Dan juga semua saudara-saudari kami lainnya. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami ini Tuhan. Sempurnakanlah permohonan-permohonan kami. Dan biarlah kekuatan surga juga menjadi bagian kami semua yang telah berbakti pada saat ini. Dimanapun kami saat ini berada. Baik yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Eropa, dan di mana saja. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian kami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan yang hamba telah bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya kekuatan surga telah menjadi bagian kita semua. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita.